Modul Ajar 7.13. Topik Potensi Ekonomi Lingkungan. Modul kelas 7. Subtopik Aktivitas Kegiatan Masyarakat Indonesia. Modul Ajar 7.13 masih merupakan kesinambungan dari modul Ajar 7.12 dengan topik utamanya potensi lingkungan. Kali ini pada modul Ajar 7.13 subtopik yang akan dibahas terkait dengan aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia. Pada modul 7.13, pembahasan berfokus pada bagaimana aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia dilihat dari sisi sejarah, di mana pengaruh dari kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, baik yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam, sangat mendominasi terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Aktivitas kehidupan masyarakat tentunya berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, atau mereka dikenal juga dengan para pelaku ekonomi. Silahkan klik subscribe dan like pada channel pembelajaran IPS ini. Terima kasih. Selanjutnya kita mulai dengan kegiatan pembelajaran awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam bahagia bagi kita semua. Kita awali pembahasan modul 7.13 ini dengan doa sesuai dengan agama, keyakinan, dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk kesepakatan kelas meliputi antara lain, yang pertama adalah manajemen waktu. Yang kedua adalah menjaga keheningan dari pembelajaran, yakni tidak bersuara pada kelas klasikal ataupun tidak menyalakan mikrofon bila mode pembelajaran secara daring. Yang ketiga, memberikan apresiasi dapat dilakukan dengan cara memberikan tepuk tangan pada kelas klasikal ataupun emoticon pada kelas daring. Kemudian yang keempat, lakukan raise hand bila hendak bertanya. Dan yang kelima, catatlah apa yang diperoleh dari pembahasan modul dengan metode masing-masing. Yang keenam, kolaborasi pada pengerjaan asesmen-asesmen tentunya sesuai dengan instruksi. Dan yang ketujuh adalah memperhatikan pembelajaran dengan baik dan seksama. Tujuan belajar. Tujuan belajar terbagi menjadi tujuan pembelajaran dan indikator tujuan pembelajaran dari modul Ajar 7.13. Untuk tujuan pembelajaran ditujukan agar peserta didik memahami potensi sumber daya alam serta kaitannya dengan mitigasi kebencanaan. Untuk indikator tujuan pembelajaran meliputi menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Kemudian, mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Mari bersama-sama kita menyimak dan menyanyikan lagu Indonesia Jaya karya Caken Matulatua. Lagu ini dapat turut disenandungkan baik secara langsung ataupun dalam hati.
Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu lintang jalan berliku, bukanlah satu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia Jaya. Tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya, berpeganglah tangan, satu dalam cinta, demi masa depan Indonesia. Indonesia, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Selanjutnya, pengisian daftar hadir untuk kelas IPS yang saya ampuh dan sedang mengakses video pembelajaran untuk modul ini sesuai waktu pembelajaran. Pertama-tama, bukalah browser internet. Gunakan browser apapun. Ketikkan alamat web guru IPS. Dapat juga menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pembelajaran IPS Terdigitalisasi CIPIT berbasis Android versi 1.0 yang telah terinstalasi pada smartphone. Bagi yang belum menginstalasi aplikasi, silakan mendownload pada halaman unduhan web guru IPS. Selanjutnya, baik pada web maupun aplikasi, silakan memilih menu kelas IPS digital. Dan pada menu kelas IPS digital, pilih tombol subfitur Enter to IPS Asinkronus. Pilih sesuai jenjang kelasmu, yakni kelas 7.
halaman akan beralih pada ruang kelas atau classroom. Sesuaikan akun kelas yang digunakan. Next, pilih kelas 7 dan klik subfitur tugas kelas. Carilah judul topik sesuai pertemuan. Pada pertemuan kali ini adalah topik 7.13, aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kemudian lakukan presensi pada subpoin 7.13.3. Isi presensi dengan kategori hadir, tidak hadir, maupun izin yang telah tersedia pada pilihan. Untuk izin, tentunya juga harus melakukan konfirmasi pada guru pengampu. Setelah melakukan presensi dan mengisi presensi ini, lakukan juga pengisian pada form yang tersedia melalui tautan Google Form yang terlampir. Untuk para pengunjung lain yang mengunjungi video pembelajaran ini dan menyimak modul ini, tidak perlu melakukan presensi atau pengisian daftar hadir. Modul presensi ataupun pengisian daftar hadir ini hanya diwajibkan diisi untuk peserta didik kelas IPS yang langsung saya ampu dan pada waktu pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mengisi daftar hadir atau presensi yang tersedia ini. Quote of the day pada modul kali ini adalah jenderal perang yang menyerbu tanpa menginginkan ketenaran dan yang mundur tanpa memperdulikan rasa malu dan yang dipikirkannya hanyalah cara untuk melindungi negaranya serta melayani yang baik untuk kedaulatan adalah permata berharga dari sebuah kerajaan. Sun Tzu. Baik, pada bagian kedua dari modul ajar 7.13, kita kembali akan melaksanakan sesi mulai dari diri. Nah, pada sesi mulai dari diri kali ini, kita akan melakukan sebuah permainan atau ice breaking. Namanya tepuk pagi, siang, sore. Apa? Tepuk pagi, siang, sore. Nah, aturannya seperti ini. Bila saya menyebutkan pagi, maka silakan untuk melakukan tepuk 1 kali. Bila saya menyebutkan siang, maka silakan melakukan tepuk 2 kali. Kemudian yang terakhir, bila saya menyebut kata sore, silakan untuk melakukan tepuk 3 kali. Nah, permainan ini atau ice breaking ini dilakukan di dalam kelas, meskipun saya menyampaikan melalui video pembelajaran ini, kurang lebih permainan atau ice breaking-nya seperti itu. Nah, ini sebagai contoh ya, sebelum kita akan laksanakan di dalam kelas. Dengarkan instruksinya baik-baik yang akan saya sebutkan. Misalnya pagi atau siang atau sore, maka silakan semuanya bersama-sama melakukan tepuk sesuai dengan apa yang saya instruksikan atau sebutkan. Nah, bila salah dalam melakukan instruksi, maka bukan salah ya, mungkin tidak sesuai gitu ya. Maka apa yang terjadi? Nah, peserta didik yang tepuknya tidak sesuai akan melakukan satu tugas atau instruksi lain. Misalnya menyanyi bebas, gitu ya. Maka di dalam ice breaking kali ini betul-betul perhatikan baik-baik. Nah, saya berikan contoh ya melalui video pembelajaran ini. Mari kita mulai. Dengarkan instruksinya. Ketika saya menyebutkan pagi,
siang, atau sore. Kita mulai pagi, siang, sore, pagi, sore, siang, pagi, siang, sore. Nah, seperti itu contohnya. Baik, contoh permainan atau ice breaking ini kita lakukan di dalam kelas kita masing-masing. Di dalam pembelajaran klasikal ada bagian 2, yaitu terkait dengan modul 7.13, yakni bagaimana pengaruh kerajaan Islam terhadap aktivitas kehidupan masyarakat. Nah, ini menjadi kegiatan mulai dari diri kita. Mari kita mulai di dalam kelas. Kegiatan pembelajaran inti eksplorasi konsep. Bagian 2. Pengaruh kerajaan Islam terhadap aktivitas masyarakat Indonesia. Teori masuknya Islam ke Indonesia. Terdapat 4 teori. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh G.W.G. Drews atau Gerardus Walburgis Johannes Drews. Kemudian teori Gujarat ini dikembangkan oleh Snow Burgrogne. Mereka menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui hubungan perdagangan dengan Gujarat, India. Pedagang Muslim Gujarat menyebarkan Islam dan memperkenalkannya kepada penduduk Indonesia. Kemudian, pelabuhan di sepanjang pesisir barat Sumatera menjadi titik awal dari penyebaran Islam. Teori yang kedua adalah teori Arab. Teori ini disampaikan oleh sejarawan barat, yakni Van Leur, Thomas Walker Arnold atau T.W. Arnold, Crawford, Nieman, dan De Hollander. Mereka mengaitkan kedatangan Islam ke Indonesia dengan pusat Islam di Mekah. Islam masuk ke Indonesia melalui jamaah haji dan peziarah yang pulang membawa ajaran Islam. Selanjutnya, pendapat Buya Hamka memperkuat teori ini dengan menyatakan bahwa Islam menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Dia menulis dalam bukunya Sejarah Umat Islam, dan di dalamnya tertulis beberapa bukti Islam masuk ke Nusantara berkat orang-orang Arab. Hal ini bersumber dari naskah kuno Cina yang menyebut sekelompok bangsa Arab bermukim di wilayah Kerajaan Sriwijaya, di mana hal tersebut adalah berada di kawasan pantai barat Sumatera sejak 625 Masehi, dan di sana terdapat nisan kuno tertulis nama Syekh Rukunuddin wafat pada 672 Masehi. Teori yang ketiga, teori Persia. Pangeran Husein Jayadiningrat menyebutkan bahwa pedagang Persia berlayar melintasi jalur perdagangan maritim membawa ajaran Islam selain berdagang. Kemudian, Abdurrahman Misno dalam Reception, Road Selection, Modification atau Antropologi Hukum Islam di Indonesia menyampaikan bukti teori Persia menurut Jayadiningrat. Bukti tersebut adalah bahwa tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia mempunyai kesamaan dengan Persia.
Contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat di batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Ajaran Islam yang masuk dari Persia kemungkinan adalah Syiah, sebab bukti yang diberikan sama dengan praktik upacara Syiah di Iran. Teori Persia ini dianggap kurang kuat karena mayoritas pemeluk Islam di Indonesia bermazhab Sunni. Kemudian yang keempat, teori Cina. Teori Cina dikemukakan oleh Hamka dan Kong Yuanzhe. Kong Yuanzhe adalah sejarawan Tionghoa. Mereka berdua menyampaikan bahwa peran pedagang Muslim Tiongkok menyebarkan Islam ke Indonesia melalui jalur perdagangan maritim. Kemudian, Jean Eberly di dalam buku Islam in China menyebut bahwa relasi pertama orang-orang Islam dari Arab dan bangsa Cina terjadi pada 713 Masehi. Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara yang masuk ke Sumatera melalui bagian selatan Palembang pada 879 atau abad ke-9 Masehi. Bukti teori Cina ini adalah banyak pendakwah Islam keturunan Cina berpengaruh besar di Kesultanan Demak. Di antaranya adalah Wali Songo. Kesultanan Demak didirikan oleh Raden Patah, yaitu putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal Cina yang masuk Islam. Raden Patah memimpin Demak bersama Wali Songo sejak 1500 Masehi dan memiliki nama Cina yakni Jinbun. Selanjutnya, faktor berkembangnya Islam di Indonesia. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, Islam datang dengan damai. Yang kedua, Islam tidak membeda-bedakan stratifikasi manusia berdasar kelas. Yang ketiga, metode ibadah mudah untuk dilakukan dan tidak membutuhkan banyak biaya. Dan yang keempat, dalam menyebarkan agama, Islam didukung beragam metode yang digunakan sebagai media dakwah. Berikutnya adalah media dakwah yang digunakan wali dan ulama dalam penyebaran agama Islam. Apa saja media dakwah tersebut? Yang pertama adalah perdagangan. Awal mulanya masuknya Islam ke Indonesia, di mana para pedagang Muslim menetap di sekitar pelabuhan, membentuk perkampungan Muslim dan berdagang. Yang kedua, pernikahan. Seseorang yang memeluk Islam melakukan pendekatan kepada raja, bangsawan, atau keluarganya untuk dinikahi secara Islam. Ketiga, pendidikan. Seseorang berguru pada ulama di pesantren. Setelah cukup ilmunya dan lulus dari pesantren, ia akan berdakwah ke daerah asalnya ataupun ke daerah lain yang belum memeluk agama Islam. 4. Seni budaya. Melalui pagelaran wayang, upacara sekaten, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Media yang kelima adalah dakwah itu sendiri, yaitu menyebarkan agama Islam dengan berdakwah ke kampung-kampung dan desa-desa. Yang keenam, tasawuf. Strategi
disesuaikan dengan culture peradaban Hindu-Buddha menggunakan mistifikasi yang mudah dipahami oleh masyarakat Nusantara. Kemudian kita akan mengenal kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Samudra Pasai atau sering disebut juga Garda Terdepan Nusantara. Kerajaan Islam Samudra Pasai terletak di ujung utara Pulau Sumatera. Sultan pertamanya bernama Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Muhammad. Dan Sultan Muhammad kemudian setelah memerintah pada tahun 1297 sampai dengan 1326, ia digantikan oleh Sultan Ahmad yang bergelar Malik Al-Tahir. Masa pemerintahan Sultan Ahmad, Kerajaan Samudra Pasai mendapat kunjungan dari Ibnu Battuta. Dan Ibnu Battuta ini meninggalkan sebuah catatan. Isi catatan yang ditinggalkan tersebut adalah bahwa Samudra Pasai mempunyai pelabuhan yang penting di jalur perdagangan Selat Malaka. Istana Kesultanan Samudra Pasai disusun dengan corak India. Kemudian dalam catatan tersebut juga tertulis bahwa beberapa pembesar kerajaan terdapat orang Persia. Patihnya bergelar Amir. Kerajaan Islam yang kedua adalah Kerajaan Aceh Darussalam. Sering disebut juga benteng tangguh Islam di Nusantara. Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai dengan 1636 Masehi merupakan masa kejayaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kehebatan dari Kerajaan Aceh Darussalam di mana kerajaan ini memiliki kekuatan militer yang besar dan menguasai Sumatera sampai Bengkulu dan Kampar. Kemudian Sultan Iskandar Muda digantikan oleh menantunya Iskandar Thani, dan pada tahun 1641 Masehi Iskandar Thani wafat. Dan ini menjadi tanda kemunduran bagi Kerajaan Aceh Darussalam. Mengapa demikian? Karena terjadi perselisihan keluarga kerajaan yang membuat sebagian kekuasaan Aceh lemah dan runtuh. Di sisi lain, pada tahun 1641 Masehi tersebut, Belanda merebut Malaka dan menguasai perairan Indonesia serta berupaya untuk menjatuhkan Kerajaan Aceh Darussalam dengan mengadu domba dan menghasut daerah-daerah kekuasaan Aceh untuk melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Islam yang ketiga adalah Kerajaan Demak, sering disebut juga Tunas Supremasi Kejayaan Nusantara. Pada tahun 1500 sampai dengan 1518, Kerajaan Demak dipimpin oleh Raden Patah yang memeluk agama Islam dan memutuskan hubungannya dengan Kerajaan Majapahit. Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak dengan dibantu oleh Jepara, Tuban, dan Gresik. Putra dari Raden Patah yang bernama Pati Unus atau Pangeran Sabrang Lor menjabat di Jepara untuk membantu memperluas Kerajaan Demak. Pada tahun 1518 sampai tahun 1521 Masehi,
Pati Unus menggantikan ayahnya selama 3 tahun. Dan pada masa kepemimpinannya, Pati Unus memimpin pasukan untuk menaklukkan Portugis di Malaka. Tetapi Pati Unus gagal dan gugur. Pada tahun 1521 sampai dengan 1546 Masehi, setelah meninggalnya Pati Unus, kekuasaan kerajaan Demak digantikan oleh Pangeran Trenggono. Pangeran Trenggono menghindarkan Demak dari ancaman penguasaan Portugis terhadap daerah pesisir Jawa. Pada masa Pangeran Trenggono berkuasa, Fathahilah yang melarikan diri dari kerajaan Samudra Pasai diterima oleh Sultan Trenggono dan dinikahkan dengan adiknya. Fathahilah pun kemudian menjadi kunci keberhasilan Demak dalam menghalau dan mengalahkan Portugis di pesisir Pulau Jawa. Salah satunya adalah Sunda Kelapa yang namanya kemudian diganti menjadi Jayakarta, artinya kemenangan yang sempurna. Fathahilah juga berhasil menaklukkan Banten dan Cirebon yang pada saat itu dikuasai oleh kerajaan Pajajaran. Sultan Trenggono wafat pada tahun 1548 ketika berupaya menyerang Panarukan Situbondo. Wafatnya Trenggono ini menimbulkan perebutan kekuasaan antara Pangeran Sekar Sedo ing Lepen adiknya dan Pangeran Prawoto anak Sultan Trenggono. Lalu, adik dari Pangeran Trenggono pun terbunuh. Arya Penangsang, anak dari Pangeran Sekar Sedo ing Lepen, membalas dendam pada Prawoto dan kemudian berkuasa. Setelahnya, Adipati Pajang Hadiwijaya memberontak dan kekuasaan Demak pun berakhir. Kerajaan Islam yang keempat adalah Kesultanan Banten atau yang sering disebut juga Garda Pulau Jawa. Fathahilah adalah yang berkuasa di Kesultanan Banten. Ia berkuasa atas nama Kerajaan Demak dan wilayah kekuasaannya dari seluruh pantai utara sampai Cirebon. Wilayah Kesultanan Banten ini bertujuan untuk kepentingan perdagangan dan memperkuat kedudukan Banten. Kemudian Cirebon diserahkan pada putranya Pangeran Pasarean yang berkuasa di Cirebon sampai wafat. Fathahilah mengambil kendali Cirebon dan Banten diserahkan pada putranya Hasanuddin. Pada tahun 1651 sampai 1682 Masehi, Banten mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Banten pun menjadi pusat perdagangan lada yang dihasilkan di Banten dan juga cengkeh yang dihasilkan di Lampung. Kemudian pala berasal dari Maluku. Kemudian Banten mengalami kemunduran karena tekanan dari Belanda di Batavia. Kerajaan Islam yang kelima adalah Kerajaan Makassar, simbol kegigihan Nusantara melawan supremasi asing. Pada tahun 1605, dua penguasa kerajaan kembar Goa Talo memeluk agama Islam. Raja Talo bernama Karaeng Matoaya yang juga sekaligus merupakan mangkubumi kerajaan Goa. Gelarnya adalah Sultan Abdullah dan berjuluk Awalul Islam. Raja Goa bernama Daengman Rabia bergelar Sultan Alauddin. Kemudian mereka digantikan oleh Sultan Muhammad Said yang pada masa pemerintahannya mengirimkan armada Goa ke Maluku untuk melawan penjajah Belanda yang sewenang-wenang. Pada tahun 1653 sampai dengan 1669, Sultan Hasanuddin memegang pemerintahan dan perlawanan sengit terhadap Belanda juga terjadi pada masa pemerintahannya. Pada tahun 1660,
Arupalaka, bangsawan yang berasal dari Sopengbone, melepaskan daerahnya dari kekuasaan Goa dengan bantuan Belanda. Inilah yang menjadi penanda berakhirnya Kerajaan Makassar. Kerajaan Islam yang keenam, Kerajaan Mataram Islam atau pewaris supremasi Nusantara Jawa bagian selatan. Sutawijaya, anak dari Ki Ageng Pamanahan Bupati Mataram yang bergelar Panembahan Senopati, merebut kekuasaan Sultan Hadiwijaya Kerajaan Pajang, dan kemudian ia mendirikan Kerajaan Mataram Islam. Pada tahun 1586, Sutawijaya menyerang Surabaya, sehingga sebagian wilayah Pulau Jawa bagian tengah dan timur berhasil ditaklukkan oleh Mataram. Pada tahun 1595, daerah Cirebon dan Galungpun dapat dikuasai oleh Kerajaan Mataram. Pada tahun 1601, Panembahan Senopati wafat dan dimakamkan di Kota Gede. Ia kemudian digantikan oleh Mas Jolang atau Panembahan Sedo ing Krapyak. Pada masa pemerintahan Jolang, ia disibukkan dengan meredam pemberontakan yang dilakukan oleh Demak dan Ponorogo. Namun, pemberontakan ini dapat teratasi. Mas Jolang pun menduduki Mojokerto dan Gresik. Kemudian ia membakar desa-desa di sekitar Surabaya. Pada tahun 1613, Mas Jolang wafat dan digantikan oleh Adipati Martapura. Sayangnya, Adipati Martapura sakit-sakitan. Kemudian ia pun digantikan oleh saudaranya yang bernama Raden Rangsang atau Sultan Agung. Pada tahun 1613 sampai dengan 1645, di bawah pemerintahan Sultan Agung, Kerajaan Mataram Islam berjaya dan meneruskan ekspansi ke Banten, tetapi mengalami hambatan di Batavia yang dikuasai oleh Belanda. Pada tahun 1628, Sultan Agung pun menyerang Batavia. Pengganti Sultan Agung adalah Amangkurat I hingga Pakubuwono. Namun, mereka tidak begitu kuat dan banyak merugikan rakyat dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara Mataram dan Belanda. Mataram semakin terdesak dengan perjanjian yang terus dilakukan dengan Belanda. Ketidakpuasan pun muncul dalam keluarga raja. Pada tanggal 13 Februari 1755, melalui perjanjian Giyanti, Mataram pecah menjadi dua, yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Selanjutnya, Kasunanan Surakarta pun terpecah menjadi Kadipaten Mangkunegaran. Sedangkan Kasultanan Yogyakarta terpecah pula menjadi Kadipaten Paku Alaman. Kerajaan Islam ketujuh, Kerajaan Ternate dan Tidore atau Emas dari Timur Nusantara. Ternate dan Tidore adalah dua pulau kecil bersebelahan yang saling bersaing menjadi kekuatan utama di Maluku. Ternate dan Tidore ini merupakan daerah penghasil rempah-rempah. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda bersaing untuk memperebutkan rempah-rempah di Maluku dan memperdagangkannya. Orang Portugis bersekutu dengan Ternate, sedangkan orang Tidore bersekutu dengan Spanyol. Hubungan Portugis dan penduduk Ternate sangat buruk. Mereka menggulingkan penguasa Ternate pada tahun 1535 Masehi
dan membunuh penerus sultan pada tahun 1570 Masehi. Kemudian pada tahun 1570 sampai dengan 1583 Masehi, Raja Ternate digantikan putranya Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah pun memerintah dengan motivasi agama Islam dan mengusir Portugis dari kerajaannya. Pada tahun 1575 Masehi, orang-orang Eropa pun pindah ke Tidore. Ba'abullah dan putranya Sultan Said ad-Din Berkatsyah pada tahun 1584 sampai dengan 1606 Masehi menyebarkan agama Islam di pulau sekitar. Pada tahun 1599, Portugis kembali ke Maluku dengan armada besar. Tujuannya adalah pembalasan dendam Portugis pada orang Maluku yang telah membuat kebencian terhadap Portugis makin mendalam. Tahun 1605, Belanda datang disambut baik dengan kerjasama dengan Ternate. Kemudian Tidore dan Halmahera serta Ambon juga turut bekerja sama. Pada tahun 1607, Belanda membuat perjanjian dengan Ternate yang secara formal memegang kekuasaan di Seram Barat. Belanda diberikan kesempatan untuk memonopoli, namun pada akhirnya bersikap berkebalikan dan melakukan pembantaian di Banda. Belanda membunuh penduduk dan menyalahi aturan yang dibuat dalam perjanjian. Kemudian Belanda semakin menancapkan kekuasaan melalui kerjasama yang merugikan antara penduduk lokal dengan Belanda, dan juga Belanda memerintahkan untuk memusnahkan serta tidak menanam rempah-rempah di Maluku, kecuali di Maluku Selatan dan sekitarnya. Kerajaan Islam ke-8, Kerajaan Banjarmasin atau perisai penjajahan di Kalimantan. Pada tahun 1636 Masehi, Kerajaan Banjarmasin telah berpengaruh di Landak, Sambas, Sukadana, Utawaringin Mentawai, Pulau Laut, dan seluruh pantai timur, termasuk Kutai Pasir dan Berau, serta daerah lain di Kalimantan. Perdagangan lada sangat ramai di Banjarmasin. Hal ini menarik Inggris berpindah dari Banten ke Banjarmasin. Pada tahun 1663 Masehi, timbullah perebutan tahta, dan Pangeran Dipati Anom dengan dukungan keluarga Biaju atau Dayak Ngaju menggeser Panembahan Ratu. Perubahan di istana diselesaikan dengan kompromi, di mana Panembahan Ratu berkedudukan di Martapura, sedangkan raja yang baru, yaitu Suryanata, berkedudukan di Banjarmasin. Pada tahun 1670, terjadilah pecah perang perebutan tahta antara Raja Suryanata yang dituntut turun tahta oleh Surya Dilengga, seorang pemuka yang mendapat dukungan besar Melayu. Akhirnya Raja Suryanata pun tersisihkan. Pada awal abad ke-18 Masehi, kedudukan Banjarmasin tetap kuat, tidak terpengaruh oleh asing. Pelabuhan Banjarmasin bebas untuk perdagangan asing seperti Inggris, Tiongkok, Perancis, dan Portugis. Lebih lanjut, kita simak peninggalan peradaban Islam. Peninggalan peradaban Islam antara lain, yakni yang pertama adalah masjid. Masjid merupakan tempat sujud untuk mendirikan salat menurut peraturan Islam. Masjid dan surau mempunyai serambi di bagian depan, serta sebuah bangunan berbentuk bujur sangkar yang melingkupi sebuah ruangan.
Masjid dan surau dilengkapi dengan 4 buah tiang utama di tengah yang berfungsi sebagai penunjang utama bagian atap yang disebut soko guru. Peninggalan peradaban Islam yang kedua adalah makam Islam. Makam Islam terdiri dari jirat atau kijing, yakni bangunan yang terbuat dari batu atau tembok berbentuk persegi panjang. Dan kemudian terdapat nisan berupa tonggak pendek dari batu yang ditanam di dekat ujung-ujung jirat. Di atas jirat sering didirikan rumah bagi orang-orang penting yang disebut cukup. Kemudian yang berikutnya ada seni ukir. Seni ukir peradaban Islam mengambil pola-pola zaman purba, yaitu daun-daunan, bunga-bungaan, bukit-bukit, karang, pemandangan, dan garis-garis geometri. Seni ukir hias dijumpai di makam-makam di mimbar masjid. Ajaran Islam sendiri melarang untuk melukiskan makhluk hidup termasuk manusia. Peninggalan peradaban terkait hasil kasus sastraan diantaranya adalah hikayat yang merupakan cerita atau dongeng. Kemudian ada babat yang merupakan hikayat yang dengan sengaja digubah sebagai cerita sejarah. Kemudian yang berikutnya suluk yang merupakan kitab-kitab tasawuf. Peninggalan peradaban yang berikutnya adalah wayang. Sesungguhnya wayang ini merupakan peradaban dari hidup Buddha, namun disadur oleh Sunan Kalijaga untuk tidak menyalahi peraturan Islam. Akhirnya kita masuk pada penghujung pertemuan kita, ada bagian 2 dari modul ajar 7.13, yakni dengan topik pengaruh kerajaan Islam terhadap aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Kali ini, asesmen 7.13.2 merupakan asesmen kolaborasi atau tugas kelompok. Perhatikan baik-baik instruksi berikut. Yang pertama, buatlah kelompok terdiri dari 3 sampai dengan 4 orang. Dan yang kedua, pilihlah topik berikut untuk dianalisis dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk esai atau infografis. Pilihan dari topik antara lain, mengapa Selat Malaka menjadi ramai perdagangan dan menjadi tempat yang strategis untuk perdagangan? Bagaimana kedudukan Selat Kuria yang menjadi pelabuhan Kerajaan Demak pada saat itu? Bagaimana konflik yang terjadi antara Sultan Ageng Tirtayasa dan juga Sultan Haji? Mengapa benteng Fort Rotterdam Goa Talo didirikan dekat pantai? Bagaimana bentuk kelestarian peninggalan masa peradaban Islam pada saat ini? Refleksikan mengenai Indonesia pada masa Islam, mengenai nilai-nilai moral yang kalian dapat terapkan dan lakukan dalam sehari-hari pada masa ini. Untuk poin pilihan ini bukan merupakan pilihan, melainkan dikerjakan oleh semua kelompok dan bersifat wajib. Kumpulkan hasil dan juga presentasikan sesuai dengan kesepakatan kelas ataupun instruksi yang diberikan di dalam kelas secara klasikal. Selamat mengerjakan dan terima kasih. Pergi ke hutan mencari kayu, jadikan meja dan bangku, sungguh penting namanya ilmu, mengubah dunia menjadi maju. Kelas Digital IPS, tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati.
Wabillahi taufik wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.